What's up Dolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Apa yang terlintas pertama kali ketika kalian mendengar kata Lego? Mainan kah? Balok? Kotak? Kartun? Atau apapun itu? Yaps, kalian semua benar. Lalu muncul pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang membuat Lego pertama kali? Perusahaan apa? Asalnya dari mana? Sejarahnya bagaimana? Oke, sabar ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas sejarahnya dulu. Lego adalah satu perusahaan yang paling dibutuhkan di dunia menurut Brand Relevance Index atau BRI tahun 2021. Jika tidak ada perusahaan ini, tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan dunia saat ini. Yaps, dunia tanpa Lego hambar banget pasti, kayak kisah cinta kalian mungkin. Permainan Lego ini menjadi permainan yang tidak bisa ditinggalkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Permainan Lego juga dapat menimbulkan dan menumbuhkan imajinasi dalam memainkannya. Karena menumbuhkan imajinasi dalam permainannya, Lego digadang-gadang sebagai perusahaan pendidikan terbesar di dunia. Selain sebagai perusahaan retail atau perusahaan mainan atau perusahaan hiburan whatever, dengan nama besarnya juga, Lego ternyata pernah hampir gulung tikar karena berbagai kejadian of course. Mulai dari insiden eksternal maupun insiden internal yang diakibatkan oleh perusahaan itu sendiri. So gimana kisahnya? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Kenapa bisa perusahaan sebesar ini hampir bangkrut pada awalnya? Karena tidak semua perusahaan itu ujug-ujug gede. Pasti ada sejarahnya dulu, pasti mereka juga berjuang dari kecil dulu. Dari miskin dulu sebelum jadi orang kaya, ya kan, gitu konsepnya. Oke, gimana kisahnya? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Lego adalah perusahaan induk untuk produsen mainan global yang membuat mainan terbesar di Eropa dan terbesar kelima di dunia. Produk utamanya adalah sederet bata bangunan plastik yang saling berhubungan. As you know lah, simple banget gitu doang konsepnya. Lego mengoperasikan 24 anak perusahaan untuk mencakup pasar nasional yang berbeda dan menjalankan sedikitnya 10 pabrik. Gede banget itu perusahaan. Perusahaan ini dimiliki secara pribadi oleh keluarga pendiri oleh Kirk Christiansen. Tahu lah ya, yang namanya ada sen-sen di ujungnya itu dari mana? Ya bener banget, dari Denmark. Negaranya The Lord Baginda Bradwet. Oke, lanjut. Merek mainan Lego sendiri didirikan pada tahun 1932. Christiansen ini adalah seorang tukang kayu pada awalnya. Dia memutuskan untuk memperluas bisnis pertukangannya dengan membuat lini mainan kayu sederhana yang diukir dengan tangan, masih manual, masih handmade. Lalu dia menyebut bisnis mainan barunya itu dengan sebutan Lego, sebagai singkatan dari dua kata Denmark, leg, God, yang berarti bermain dengan baik. Bertahun-tahun kemudian, ketika mainan konstruksi Lego menjadi sangat populer di Eropa, orang-orang menunjukkan bahwa Lego juga berarti saya merakit, tapi dalam bahasa Latin. Tetapi Christiansen selalu mengklaim bahwa makna ganda ini mungkin hanya terjadi kebetulan. Selama tahun-tahun suram tahun sekitar 1930-an, Christiansen menjual mainan kayu sederhananya dari pintu ke pintu di komunitas pertanian kecil di Billund, Denmark, tempat dia tinggal. Lalu pada tahun 1932, Lego hampir bangkrut karena krisis ekonomi pada saat itu. Hingga pada tahun 1932 akhir, bahkan Christiansen menukarkan mainannya dengan bahan-bahan pokok makanan untuk sehari-hari. Makan aja susah. Setelah tahun sulit itu, Ole Kirk berhasil bertahan dengan menggabungkan produksi mainan kayunya dengan peralatan rumah tangga seperti tangga dan bangku untuk pemerah susu. Karena di daerahnya banyak industri peternakan. Lalu kemudian keberhasilan perusahaan pertukangan kecil itu terlibat dengan kegilaan permainan yoyo internasional yang pada saat itu lagi nge-hype banget, lagi viral-viralnya. Orang, anak-anak, dewasa nggak bisa disebut gaul kalau nggak punya yoyo. Lego memulai produksi mainannya dalam skala besar, tetapi secara tidak sadar ledakan yoyo tiba-tiba mati. Hype-nya udah hilang. Karena produksi yoyo
dengan skala besar itu, gudang perusahaan penuh dengan ribuan kayu berbentuk bundar yang pada akhirnya Christiansen mengubah bagian yoyo menjadi roda untuk truk mainan baru yang kemudian sangat populer di kalangan anak-anak Denmark. Pinter banget, yang tadinya krisis, yang tadinya nggak bermanfaat bisa dimanfaatin buat bikin roda, whatever itulah. Kemudian bencana kebakaran terjadi yang menghancurkan pabrik mainan ini pada tahun 1942. Di tahun yang sama juga, Ole Christiansen memutuskan untuk membangun kembali perusahaannya. Pabrik yang lebih besar dan lebih modern dibangun di dekat lokasi gedung tua di Billund, dan perusahaan tersebut diubah dari kepemilikan tunggal menjadi apalah, gue nggak tahu. Oke, Ole Kirk yang menjabat sebagai direktur perusahaan dan menunjuk putranya Godfred sebagai manajer junior. Lalu pada tahun 1947, perusahaan Lego telah berkembang menjadi perusahaan keluarga yang makmur, sejahtera, sehat, sentosa, yang memproduksi hampir 150 jenis mainan kayu berukir dan mempekerjakan sekitar 40 orang. Lumayan lah. Kemudian pada saat dunia pasca perang terjadi, setelah perang, industri plastik sedang berkembang dengan sangat pesat, yang membuat Lego berinovasi untuk menjual mainan plastik untuk pertama kalinya di dunia. Awalnya mainan plastik ini diterima dengan baik oleh konsumen Denmark, tetapi lama-kelamaan terjadi kemunduran dalam penjualan mainan plastik setelahnya. Sampai salah satu jurnalis di Denmark menyatakan bahwa plastik tidak akan pernah bisa menggantikan mainan kayu solid yang bagus. Lego memikirkan kritikan mainan plastik yang tidak akan lebih bagus dari mainan kayu, lalu bereksperimen dengan mainan plastik. Pada tahun 1949, Lego membuat langkah pertamanya ke dalam sejarah mainan ketika perusahaan tersebut memperkenalkan Atomic Binding Bricks, sebuah mainan bangunan plastik di mana balok-balok tersebut dapat saling berpegangan untuk mencegah menara balok roboh pada anak-anak kecil. Tujuannya gitu. Adanya Atomic Binding Bricks ini adalah menjadi langkah awal Lego lebih dikenal oleh dunia. Nah, pada awalnya konsep sistem Lego ini lahir pada tahun 1954 ketika putra Ole Kirk yang bernama Godfred mengunjungi sebuah pameran mainan lokal. Lalu ketika salah satu pembeli di pameran itu mengeluh kepada Godfrey bahwa semua mainan yang ditawarkan di pameran itu sama dan tidak ada perusahaan mainan yang menawarkan sistem mainan komprehensif yang akan mendorong kreativitas pada anak-anak. Lalu Godfrey pun berpikir, gimana caranya kita membuat mainan yang bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Lalu Godfrey mulai menyusun daftar 10 persyaratan yang menurutnya penting untuk mainan yang berkualitas. 5 persyaratan mainan berkualitas itu adalah, bukan 10 tapi 5. Pertama adalah kualitasnya tinggi, kedua adalah nilai permainannya bagus, ketiga adalah mainan tersebut dapat dinikmati oleh kedua jenis kelamin, keempat adalah bisa dimainkan di segala usia yang luas, dan kelima adalah memiliki sistem permainan yang saling terhubung. Dengan adanya kriteria ini, Godfrey menciptakan potongan-potongan permainan yang saling terhubung antara mainan lama yang sudah diproduksi dan akan diproduksi, yang kemudian menciptakan ekosistem permainan yang semakin seru. Setelah meninjau lebih dari 200 mainan yang sudah diproduksi oleh perusahaan Lego, Godfrey memutuskan bahwa bata pengikat otomatis yang kita kenal sekarang menjadi fokus utama dari mainan yang akan diproduksi oleh Lego. Nah, kalian tahu gak sih berapa warna yang diproduksi pertama kali untuk batu bata bangunan Lego? Ya, pada tahun 1955, batu bata bangunan yang diproduksi hanya warna merah, kuning, putih, dan biru terang. Hanya warna tertentu saja yang diproduksi karena masih dalam tahap pengenalan. Kemudian, permainan batu bata bangunan ini dinamai sistem permainan Lego dan dipasarkan tidak hanya sebagai balok bangunan tetapi sebagai sistem mainan yang terintegrasi. Mainan terintegrasi itu gimana sih maksudnya? Oke, nah mainan Lego selain batu bata bangunan itu, Lego juga mengemas permainan dengan kayak rambu-rambu jalan gitu, mobil, truk, set, konstruksi, terus apalah itu dan bermacam-macam lainnya yang membuat anak-anak untuk
berimajinasi dan membuat sebuah bentuk sesuka hati mereka. Lalu dengan keberhasilan penjualan yang meledak ini, apakah Lego berhenti berinovasi? Tentu saja tidak, karena Lego sendiri melihat kelemahan dari permainan sistem baru ini, yaitu bangunan yang gampang hancur ketika ingin dipindahkan. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1957, Lego membuat desain produk baru. Kemudian perusahaan tersebut memperkenalkan batu bata Lego yang sekarang terkenal dengan kancing di bagian atas dan tabung di bagian bawahnya. Itu yang ya udah kayak Lego yang zaman sekarang di pasaran aja kayak gitu. Desain baru ini menyatukan batu bata dengan lebih kuat dan juga kemungkinan seorang anak untuk menempatkan batu bata di mana saja, terserah mereka. Dan tahu gak sih kalian, FYI aja nih, situs di Forbes menyatakan kalau 8 batu bata bangunan dapat digabungkan dalam 1060 cara. Kebayangan imajinasi itu bisa dilatih sesuka hati. Oke, next. Pada tahun 1960 pendiri oleh Kirk Christiansen meninggal dunia. Hal ini menyebabkan anaknya Godfrey terguncang. Karena selain Christiansen meninggal, nasib mainan kayu yang telah menjadi andalan bisnis selama lebih dari 20 tahun ini akhirnya disegel pada tahun 1960 ketika kebakaran again menghanguskan sebagian pabrik tempat mereka produksi. Kemudian manajer Lego memutuskan untuk tidak membangun kembali divisi mainan kayu, melainkan memusatkan semua fasilitas produksi pada sistem mainan konstruksi Lego. Udah berakhir era mainan Lego yang berbentuk kayu. Setahun kemudian, tahun 1961, Lego mendistribusikan produknya di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Samsonite Corporation yang memperoleh lisensi Amerika dan Kanada untuk memproduksi dan mendistribusikan mainan konstruksi Denmark yang populer pada saat itu. Dengan kerjasama ini, Samsonite dan Lego berhasil menjual produk Lego senilai 5 juta setiap tahunnya di Amerika Utara. Banyak banget. Tidak hanya set yang bertemakan mainan anak laki-laki, Lego juga memberikan set mainan untuk anak perempuan tentunya. Pada tahun 1979, Lego mengenalkan mainan set baru ini untuk dimainkan anak perempuan yang disebut Paradisa. Fitur utama dari mainan ini adalah warnanya. Blok merah muda, pucat, pastel, ungu, dan virus dianggapnya menarik bagi anak perempuan daripada warna primer kayak merah, biru, hitam, atau warna-warna gelap lainnya yang lebih condong ke anak laki-laki mungkin ya. Dan sayangnya pada tahun 1998 Lego untuk pertama kalinya melaporkan mengalami kerugian besar pada perusahaannya. Kejadian ini juga disebabkan mata uang Denmark yang hancur oleh dolar karena krisis ekonomi pada saat itu. Dan juga persaingan yang semakin berat. Ya intinya Lego hampir bangkrut gara-gara ada banyak barang-barang KW yang mirip Lego. Kemudian dengan adanya persaingan ini, maka Lego membuat bisnis non-mainan pada tahun 1968. Lego membuat Taman Legoland di Billund, Denmark yang dibangun sekitar 42 juta batu bata Lego. Taman hiburan ini menarik lebih dari 20 juta pengunjung setiap tahunnya. Taman hiburan Lego baru juga dibuka di luar London pada tahun 1996, diikuti oleh Taman Amerika di Carlsbad, California pada tahun 1996. Lego telah berhasil lewati 3 masalah besar dalam usahanya, yaitu 2 kebakaran hebat dan kerugian akibat pesaing usahanya. Gimana, keren kan perusahaan ini? Dan Lego ini membuktikan jika bermain juga bisa menghasilkan uang. Gak kayak kita yang main itu cuma ngabisin duit doang. Ya itu segitu aja dulu sejarah Lego ini. Semoga sejarah Lego ini bisa menginspirasi kita untuk selalu mengimprove skill kita, untuk selalu berkreasi, dan untuk selalu berpikir out of the box. Kayak gitu aja dulu, jangan lupa ibadah, stay humble and adios.